pengertian filsafat itu sendiri. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindiani. Saya semester 1 jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Sultan Amai Gorontalo. Pada video kali ini saya akan memaparkan hasil bacaan saya dengan judul Memahami Manusia Melalui Dimensi Filsafat. Jurnal ini ditulis oleh Aziza Aryati. Baiklah, manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna, karena manusia dibekali dengan kelebihan, yaitu kelebihan nafsu, sifat dasar dari iblis, taat patuh tunduk, sifat dasar malaikat, dan akal, sifat keistimewaan manusia. Ketiga hal tersebut membuat manusia memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika manusia dapat mengatur ketiganya dan dapat memposisikan diri sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia akan memperoleh kebahagiaan abadi. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran surah Az-Zariyat surah yang ke-51 ayat 56. Allah berfirman yang artinya, Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dari tafsir tersebut terlihat jelas bahwa jin dan manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun banyak dari golongan manusia yang tidak dapat melakukan sebagaimana yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah manusia berbuat sebaliknya dan mengingkari apa yang telah dikaruniakannya. Itu karena manusia belum memahami betul-betul hakikat dirinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan akal membuat manusia selalu ingin tahu tentang segala hal. Baiklah, sebelum lebih jauh saya membahas tentang hakikat manusia dalam dimensi filsafat. Terlebih dahulu saya akan memaparkan pengertian filsafat itu sendiri. Jadi filsafat secara etimologi berakar dari bahasa Yunani, yaitu philein yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Kata sophia dalam pandangan filsafat lebih dari sekedar wisdom dalam bahasa Inggris. Sophia mengandung banyak makna. Beberapa filsuf Yunani seperti Herodotus, Pythagoras menunjukkan keragaman pengertian ini. Herodotus menggunakan kata philosopheiin dalam upaya untuk menemukan sesuatu. Dalam pengertian filsafat ini diberi arti rasa cinta untuk mengetahui dan memuaskan aspek kognifikannya. Sementara Pythagoras mengaitkan sophia dengan kontemplasi. Sophia bagi Pythagoras adalah pengetahuan hasil kontemplasi. Dengan pengertian itu, murid Plato ini ingin membedakan antara pengetahuan hasil kontemplasi dengan pengetahuan bersifat teknis dan instrumentalistik yang dimiliki oleh para pelaku bisnis dan atlet. Plato, sebagaimana dipaparkan oleh Andre Ataujan, lebih jauh menunjukkan hakikat filsafat sebagai hasil kontemplasi dalam 5 karakter. Berikut yang pertama yaitu
utama dari filsafat adalah mengkaji secara kritis tentang segala hal. Terus yang kedua, menggunakan metode dialektis. Dengan metode ini, filsafat bergerak secara bertahap, yakni mengkritik pandangan-pandangan yang ada, setelah itu membangun pandangan baru yang didukung oleh argumen yang lebih kuat. Ketiga, berusaha mencapai realitas yang terdalam. Filsafat menganalisa hal-hal terdalam dari kenyataan. Yang keempat, filsafat bertujuan untuk mengungkapkan tujuan ideal realitas. Yang kelima, mengetahui. Filsafat merupakan perenungan terhadap hasil perenungan atau ide-ide yang ada. Perenungan ini adalah sejenis percakapan yang dilakukan dengan diri sendiri. Filsafat adalah ilmu yang mempelajari dengan sungguh-sungguh tentang hakikat kebenaran sesuatu. Filsafat digunakan untuk mencari hakikat manusia, sehingga diketahui apa saja yang ada dalam diri manusia. Hasil kajian dalam filsafat tersebut oleh pendidikan dikembangkan dan dijadikan potensi nyata berdasarkan esensi keberadaan manusia. Demikian, semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman dan